Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, adalah salah satu figur paling kontroversial di panggung politik Indonesia. Namanya kerap muncul dalam berbagai peristiwa penting, baik sebagai penggerak massa maupun sebagai narasumber yang berani menyuarakan pendapatnya secara terbuka. Noel dikenal tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena sikapnya yang sering menantang arus utama dan tidak ragu mengkritik siapapun, termasuk tokoh-tokoh besar di negeri ini. Ia dikenal sebagai aktivis vokal yang berani, sering memicu perdebatan panas di ruang publik, dan tak jarang menjadi pusat perhatian media nasional. Keberaniannya dalam menyuarakan isu-isu sosial dan politik membuatnya disegani sekaligus dikritik oleh banyak pihak. Lahir di Riau pada 22 Juli 1975, Noel tumbuh di lingkungan yang penuh dinamika sosial dan politik. Pengalaman masa kecil dan remajanya di Riau membentuk karakter kritis dan kepeduliannya terhadap keadilan sosial. Ia mulai membangun reputasi sebagai pemimpin relawan, terutama lewat organisasi Jokowi Mania, Jomen, yang menjadi salah satu mesin pendukung utama bagi Joko Widodo dalam berbagai kontestasi politik. Melalui Jomen, Noel berhasil menggerakkan ribuan relawan di seluruh Indonesia. Noel dikenal dengan gaya bicara ceplas-ceplos, lugas, dan seringkali provokatif. Ia tidak segan mengungkapkan pendapatnya secara terbuka, bahkan jika itu berisiko menimbulkan kontroversi. Gaya komunikasinya yang blak-blakan membuatnya efektif dalam memobilisasi massa, menjaga semangat, dan soliditas para pendukung di tengah dinamika politik yang sering berubah-ubah. Perannya sebagai ketua relawan memberinya jaringan luas, akses ke berbagai tokoh penting, dan pengaruh politik yang signifikan di tingkat nasional. Ia kerap menjadi jembatan antara akar rumput dan elit politik. Namun, ambisi Noel tak berhenti hanya sebagai pendukung. Ia ingin masuk lebih dalam ke sistem, berperan aktif dalam pengambilan keputusan, dan tidak sekadar menjadi penonton dari pinggir lapangan politik. Inilah awal perjalanan politiknya yang penuh tikungan tajam, di mana loyalitas, prinsip, dan ideologi terus diuji. Perjalanan ini membawanya ke puncak pengaruh, namun juga menghadapkan Noel pada berbagai tantangan dan risiko yang bisa menjatuhkan karier politiknya kapan saja. Karier politik Noel adalah contoh nyata betapa cairnya peta kekuasaan di Indonesia. Ia pernah jadi panglima relawan Jokowi, gencar menyerang Prabowo Subianto, bahkan menuntut penangkapan Prabowo dalam kasus kontroversial. Namun, menjelang Pilpres 2024, Noel tiba-tiba menarik dukungan dari Ganjar Pranowo dan berbalik mendukung Prabowo, musuh lamanya. Ia membubarkan Jomen, membentuk Prabowo Mania 08, dan menjadi ketua umumnya. Dari pengkritik paling keras, Noel berubah menjadi pendukung paling militan. Transformasi ini menandai babak baru dari garis depan oposisi, kini ia merapat ke pusat kekuasaan. Manuver ini menanam benih ironi yang kelak akan dituainya. Noel membenarkan perubahan haluannya dengan narasi bahwa Prabowo telah berubah menjadi negarawan sejati. Ia menekankan bahwa transformasi Prabowo bukan hanya soal citra, tapi juga soal sikap dan kebijakan yang kini lebih mengedepankan kepentingan bangsa. Noel menyampaikan bahwa ia melihat sendiri bagaimana Prabowo kini lebih terbuka terhadap dialog dan kompromi, sesuatu yang dulu jarang ia temui. Ia mengklaim mendukung Prabowo demi masa depan Indonesia, bukan sekadar balas budi politik. Noel menegaskan bahwa pilihannya didasari keyakinan akan visi besar Prabowo untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia ingin membuktikan bahwa perubahan sikap politik bisa terjadi jika ada alasan yang kuat dan rasional, bukan sekadar kepentingan pribadi. Noel aktif membangun narasi baru, mengajak pengikutnya menerima perubahan ini. Ia turun langsung ke berbagai forum diskusi, baik online maupun offline, untuk menjelaskan alasannya dan mengajak masyarakat berpikir lebih terbuka. Ia percaya perubahan adalah bagian dari dinamika politik yang sehat. Keputusan Noel sejalan dengan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo pasca Pilpres 2019, di mana politik menjadi sangat cair. Ia melihat bahwa perbedaan tajam di masa lalu kini bisa dijembatani demi kepentingan yang lebih besar. Noel menilai, inilah saatnya membangun persatuan nasional. Dengan merapat ke Prabowo yang elektabilitasnya naik, Noel memastikan dirinya tetap di lingkaran pemenang. Ia sadar, berada di sisi yang tepat akan membuka peluang lebih besar untuk berkontribusi nyata bagi bangsa. Keputusan ini juga menjadi strategi untuk menjaga relevansi di tengah perubahan peta politik. Setelah Prabowo Gibran menang,
Noel diangkat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Penunjukan ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas dan loyalitasnya. Noel pun berjanji akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa keputusannya tidak sia-sia. Dari aktivis jalanan, ia kini resmi jadi pejabat negara, bagian dari pemerintahan yang dulu ia kritik habis-habisan. Perjalanan Noel menjadi bukti bahwa politik penuh kejutan dan perubahan, dan siapapun bisa bertransformasi jika ada niat dan kesempatan. Transformasinya lengkap, sang kritikus kini jadi bagian dari kekuasaan. Noel menghadapi tantangan baru, membuktikan bahwa ia mampu membawa perubahan dari dalam sistem, bukan lagi dari luar pagar kekuasaan. Pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, suasana di Kementerian Ketenagakerjaan mendadak berubah tegang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan yang mengejutkan banyak pihak. Operasi ini berlangsung cepat dan terkoordinasi, menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Petugas KPK memasuki gedung dengan membawa surat tugas, langsung menuju ruangan-ruangan penting di kementerian tersebut. Di antara sejumlah pejabat yang diamankan malam itu, nama Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, dan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, langsung menjadi pusat perhatian. Media nasional dan publik pun segera menyorot keterlibatannya, mengingat posisinya yang strategis dan rekam jejaknya sebagai aktivis. Noel diduga terlibat dalam praktik pemerasan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikasi keselamatan kerja atau K3. Dalam kasus ini, para pengusaha yang ingin mendapatkan sertifikat K3 diduga menjadi korban pemerasan, dengan sejumlah uang yang harus disetorkan agar proses berjalan lancar. Dalam penggeledahan, KPK berhasil menyita 22 kendaraan mewah yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Mobil-mobil tersebut terdiri dari berbagai merek ternama dan menjadi bukti penting dalam pengusutan kasus ini. Selain kendaraan, petugas juga menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang, baik rupiah maupun valuta asing. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah, memperkuat dugaan adanya aliran dana ilegal yang melibatkan banyak pihak. Tak hanya itu, KPK juga menemukan lonjakan signifikan dalam laporan kekayaan Noel. Dalam waktu 1 tahun, kekayaannya melonjak drastis dari 4,8 miliar menjadi 1,6 miliar rupiah, menimbulkan pertanyaan besar tentang sumber dana tersebut. Penangkapan ini menjadi pukulan telak bagi citra pemerintahan baru Prabowo Gibran, yang baru saja dilantik dan berjanji akan memberantas korupsi. Kejadian ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat dan pejabat negara. Status hukum Noel kini masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Proses interogasi berjalan ketat, dengan berbagai bukti dan saksi yang terus dikumpulkan untuk memperkuat kasus. Meski proses hukum masih berjalan, opini publik sudah terbentuk. Banyak yang menilai, sang aktivis yang dulu vokal, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan masyarakat. Dari puncak kekuasaan, Noel kini menghadapi konsekuensi tragis dari manuver politik dan tindakannya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya akan berujung pada kehancuran diri sendiri. Penangkapan Noel adalah ironi, sang pemburu kini jadi buruan. Dulu ia lantang menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu, bahkan meminta Prabowo ditangkap. Kini ia sendiri yang terjerat. Jabatan wakil menteri yang seharusnya jadi puncak karier justru jadi panggung kejatuhan. Kekuasaan yang diraih lewat manuver politik berubah jadi pedang bermata dua. Lonjakan kekayaan dan dugaan korupsi menunjukkan perubahan drastis, atau justru membongkar karakter asli di balik retorika aktivisme. Kasus Noel jadi pelajaran pahit, strategi politik tanpa integritas mudah runtuh. Kata-kata yang dulu menyerang lawan, kini jadi cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Penangkapan Noel memicu reaksi keras dari buruh, yang merasa dikhianati oleh pejabat yang seharusnya membela mereka. Ketua KASPI menyebut kasus ini membuka kotak Pandora korupsi di sektor ketenagakerjaan. Isu K3 yang dipermainkan demi keuntungan pribadi dianggap pengkhianatan terbesar bagi buruh. Kasus ini jadi ujian pertama bagi komitmen anti korupsi pemerintahan Prabowo Gibran. Publik menuntut respons tegas, mendukung proses hukum, dan menonaktifkan Noel. Reaksi di media sosial penuh sinisme, memperkuat persepsi bahwa politik hanya soal kekuasaan, bukan pengabdian. Pemerintah harus memastikan proses hukum berjalan transparan dan bersih-bersih di kementerian.
Kasus Noel adalah cermin retak kekuasaan dan integritas di era baru. Ia mengingatkan bahwa retorika anti korupsi diuji saat seseorang duduk di kursi kekuasaan. Pengangkatan pejabat karena loyalitas politik, bukan kompetensi, berisiko besar. Penangkapan Noel harus jadi pelajaran mahal, prioritaskan rekam jejak bersih dan kapabilitas, bukan balas jasa politik. Di sisi lain, keberanian KPK menangkap wakil menteri adalah sinyal positif bagi pemberantasan korupsi. Ini secercah harapan di tengah pesimisme publik. Kisah Noel adalah pengingat abadi perjuangan melawan korupsi dimulai dari diri sendiri dan harus dijaga di setiap level kekuasaan.